Zhejiang, figuran. Nggak mungkin. Cewek pantai, semua beres. Masuk angin kena paru-paru. Kekurangan yin paru-paru dan ginjal. Menyelamatkan nyawa itu penting. Permisi. Lihat, orang macam apa yang nggak tahu? Ada acara apa? Berani-beraninya kau muncul di sini? Reputasi keluarga Lin kita udah hancur lebur gara-gara kau. Videomu nyerang perempuan pingsan itu udah viral. Siksi, kamu harus percaya sama aku. Aku lagi nyelamatin dia. Sepupu, jangan percaya dia. Dia tadi grepe-grepe. Kau. Cukup. Seseorang udah bongkar identitas Emo. Sekarang, saham Lin Real Estate lagi anjlok. Kalian berdua, mending pergi dari Lin Corporation. Kakek. Sepupuku nggak salah. Kenapa nggak biarin dia memfasilitasi kerjasama dengan Kin Industries buat nebus kesalahannya? Bukankah Kin Industries membatalkan kerjasama mereka dengan kita? Kalau begitu, tergantung kemampuan sepupuku. Baiklah. Oke, kalau gitu aku. Kau nggak boleh pergi. Masalah ini dimulai gara-gara aku. Aku yang akan pergi. Kita lihat saja nanti. Yeovan terpancing. Tolong aku. Nona Si. Aku bukan orang yang memanfaatkan orang lain. Kenikmatan duniawi hanyalah tabiat manusia. Aku tak ingin kau bertanggung jawab. Kau serius? Ya. Permisi. Cepat. Nona Si. Tak ada penawar untuk racun ini. Nona Si, kumohon, bacalah mantra hati suci bersamaku. Lalu, bersama beberapa gerakan senam 5 hewan, kita bisa keluarkan racun dari tubuhmu. Nah, kau menyelamatkanku lagi. Apa maumu? Keluarga Si bisa menawarkan apapun padamu. Tak perlu. Apa yang kuinginkan, Yeovan, akan kudapatkan sendiri. Nona Si, sebaiknya kau lebih pedulikan kesehatanmu sendiri. Penyakit yang tak tersembuhkan dalam dirimu semakin parah. Kau juga menyadarinya. Lalu, apa kau punya cara untuk menyembuhkanku? Ramuan petaka surgawi dapat menyembuhkan segala penyakit. Tapi ramuan ini sekarang langka. Aku sungguh menyesal. Ini takdirku. Semua akan baik-baik saja. Nona Si, orang yang beruntung diberkati. Sepertinya Yeovan benar-benar seorang pria sejati. Kalau begitu, dialah orangnya. Ayah, seumur hidupku, bukankah aku harus menikahi pria yang baik? Putri keluarga Siku ingin menikahi penguasa Wancheng. Dia juga bisa menikahinya. Dialah orangnya. Perusahaan Si bisa berkolaborasi dengan perusahaan Lin, asalkan Tuan Ye setuju dengan satu syarat. Tuan Si, silakan bicara. Aku ingin kau menikahi putriku, Si King. Kalau begitu, tak ada kesepakatan. Setahuku, keluarga Lin tidak menganggapmu tinggi. Asalkan kau menceraikan Lin 11 dan menikahi putriku, perusahaan Si akan menjadi milikmu. Seseorang tak boleh meninggalkan istri setianya. Tuan Si, sebaiknya kau cari suami lain yang cocok. Tuan Qin, kau membawa begitu banyak hadiah. 11 R, habiskan lebih banyak waktu dengannya. Yang Fu kau, Ibu Lin 11. Ayo. Jangan malu-malu. Keluargamu bergantung padaku sekarang. Tuan Qin, tolong jaga sikapmu. Jadi, dia kucing garam kecil. Aku suka.
Kau, lepaskan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, lepaskan. Dasar tak berguna, lepaskan. Tuan Qin adalah tamu kehormatanku. Qin, jika kau tak bisa mengendalikan tanganmu, jangan salahkan aku jika aku kasar. Tuan Qin, kau, jangan pedulikan dia. Ayo makan. Maaf, ibuku memang seperti itu. Ayo makan. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Tuan Qin, Yevan adalah suamiku. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kau makan di sana. Jangan ganggu urusan kami. Ibu. Aku tak bisa bernapas. Nona Lin, permisi. Oh, Puan Si. Kau juga membawa hadiah? Oh, ini terlalu berharga. Terima kasih, terima kasih. Ayo, cepat, silakan masuk. Lama tak bertemu, Ketua Si. Tuan Si, kalau tak keberatan, mari kita makan malam bersama. Bagaimana mungkin Ketua Si makan makanan seperti ini? Baiklah, kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu dengan senang hati. Putriku, ambilkan Tuan Si mangkuk dan sumpit. Tuan Qin, Tuan Si pasti kesini untukmu. Keluarga Lin kami mendapat kehormatan karenamu. Sungguh suatu kehormatan memilikimu di sini. Selama aku, Qin Hai, punya semangkuk daging, keluargamu akan mendapat sesendok sup. Permisi. Aku sudah tua. Aku suka duduk sendiri. Lupakan saja, aku tak mau makan. Tuan Ye, mari mengobrol denganku. Apakah kau kenal Tuan Si? Kita pernah bertemu, tapi tak bisa dibilang kenal. Kukira begitu. Bagaimana mungkin orang tak berguna sepertimu kenal Tuan Si? Tuan Ye, ayo pergi. Tuan Ye, hidup di keluarga Lin tak mudah, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selama kau menikahi putriku, keluarga Si siap melayanimu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi hatiku untuk yang lain. Kau meremehkan putriku? Nona Si, kecantikan nasional dengan sifat yang lembut. Kau tahu itu benar. Tapi hatiku sudah milik orang lain. Hatimu terlalu kecil. Hanya cukup untuk satu orang. Aku minta maaf. Nona Lin, keluarlah. Kebetulan sekali, Ketua Si juga sedang memandangi bulan. Nona Lin, selera yang begitu halus. Tapi lain kali kau mengagumi bulan. Sebaiknya kau melakukannya secara terbuka. Aku bisa membantumu mendapatkan Jivan, asalkan Sheikh Si mau bekerja sama denganku. Alasan kupanggil kalian semua hari ini adalah untuk memberitahu kalian semua bahwa perusahaan Lin kita bangkrut. Kakek, itu tidak mungkin. Perusahaan Si bekerja sama dengan perusahaan Qin telah memutus pendanaan kita. Jadi keluarga Lin kita tamat. Sebenarnya masih ada satu jalan terakhir. Kakak, cepat beritahu kami. Apa itu? Si Dahai dari perusahaan Si baru saja menelpon. Asalkan Yevan bersedia pergi ke hutan neraka sendirian. Perusahaan Si akan membantu perusahaan Lin kita. Hutan neraka adalah hutan paling berbahaya di Wancheng. Hutan itu penuh dengan para ahli dan dekat dengan Laut Hiu. Tak seorang pun pernah keluar hidup-hidup. Yevan, bukankah kau mencintai Xiaoxi? Inilah kesempatanmu untuk membuktikannya. Ibu, hutan neraka sangat berbahaya. Kita tak bisa membiarkan Yevan mati. Nyawanya tak berharga. Melayani keluarga Lin kita adalah kehormatannya. Kakak ipar, perusahaan Lin adalah pekerjaan hidup Xiaoxi. Apa kau tega membiarkan Xiaoxi kehilangan segalanya? Siksi, apa kau ingin aku pergi? Tidak, tapi Lin Real Estate
Bagaimanapun adalah pekerjaan hidupku. Baiklah. Bahkan jika itu bintang di langit, akan kupetik untukmu. Apakah semua orang sudah siap? Jangan khawatir, kakak. Kami akan memastikan Yevan pergi ke sana dan tak pernah kembali. Rencana yang bagus. Bergabung dengan keluarga Si. Berpura-pura melawan keluarga Lin. Lalu di belakang keluarga Si, memancing Yevan ke dalam perangkap. Skema yang brilian. Semua berkat ajaran kakek. Yevan mati kali ini. Gudang pinggiran kota. Bagaimana jika ilmu bela dirimu kuat? Begitu kau terkena serbuk 5 racun, kau tak berguna. Yevan, kau akan mati hari ini. Lin Qian, kau juga akan mati hari ini. Masih berani bicara di ambang kematian? Potong dia. Iris dagingnya sepotong demi sepotong. Aku akan menghitung sampai 3. Kau akan mati. Jangan takut. Dia membohongimu. Serang. 3, 2, 1. Direktur Si. Tepat waktu. Kau tidak diracuni. Barang itu, aku muat dengannya. Aku sepupu Lin 11. Jadi, bunuh aku. Kakak takkan mengampuni Lin 11. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Aku hanya akan melemparmu ke Laut Hiu. Melaporkanmu hilang. Lagi pula, di sebelah hutan neraka adalah Laut Hiu. Maafkan aku tak akan mengulanginya lagi. Ampuni aku, kumohon. Orang ini kejam. Jika kita tidak melenyapkan ancaman ini, mereka akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tidak, aku akan jadi anak baik. Aku akan melakukan apa saja. Apapun itu. Aku yakin kakekmu terlibat. Hubungi dia. Katakan padanya untuk datang ke sini. Dasar anak lancang. Aku telah menyuntik Lin 11 dengan suntikan mematikan. Dia akan mati dalam setengah jam. Lin Feng. Kakek. Kenapa? Aku juga cucumu. Kalian berdua adalah darah dagingmu. Kakek, rencana ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tak pernah mengerti. Kita sedara. Mengapa pilih kasih? Lin Qian. Cerdas. Dia adalah pewaris alami Lin Court. Kurasa, itu bukan kecerdasan. Itu kepatuhan. Lin Feng mengendalikan 80%. Kakek, bukankah kau bilang kau mentransfer 30% saham kepadaku? Bodoh yang tak sabar. Aku mendedikasikan hidupku untuk Lin Court. Kau tak bisa melakukan ini padaku. Lin Court selalu menjadi milikku. Kalian berdua sudah cukup berdebat. Sekarang giliranku bicara. Dan aku tidak disuntik. Kakek, apapun yang terjadi, kau akan mati hari ini. Takut. 11-11. Jangan takut. Bebaskan Lin Qian dan aku. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Jangan mendekat. Kau akan mati. 11-11. Apa kau percaya padaku? Ya. Bagus. Tutup matamu. Yevan, ini buang. Apa kau ingin Lin 11 mati? Jadi, ini bom palsu.
Palsuan ini mungkin bisa membodohi amatiran. Jika kau ingin hidup, serahkan Lin Kuok kepada Lin 11. Mimpi. Aku tidak bermimpi. Aku mewujudkan mimpi. Kontrak pengalihan saham. Oke. Aku sudah tanda tangan. Kau tidak masak di rumah. Kemana kau pergi lagi? Bu, Yeovan membantuku mengamankan warisan keluarga Lin. Dia itu pemalas. Kalau dia punya kemampuan seperti itu, lihat sendiri. Kontrak pengalihan saham. Keluarga kita akan kaya raya. Ini semua berkat Yeovan. Dia membantumu? Memang seharusnya begitu. Maafkan aku. Ibuku, dia. Tidak apa-apa. Aku menikahimu, bukan ibumu. Kau harus istirahat sebentar. Aku mau keluar. Hati-hati. Aku akan menunggumu pulang. Baiklah. Aku ingin lihat saja. Bagaimana Yeovan? Punya kekuatan sebesar ini. Hari ini dingin dan hujan. Penyakit nonasi kambuh lagi. Dan dia masih berani main-main. Namun, aku sudah mengirim orang untuk mencari ramuan pencabut bala. Dengan ramuan ini, dia bisa sembuh. Aku sangat berterima kasih. Anda terlalu baik, Puan Si. Anda melupakan masa lalu dan membantuku mengamankan bisnis keluarga Lin. Aku sudah sangat bersyukur. Yeovan ini numpang hidup darimu. Masih berani dekat-dekat dengan keluarga Si di belakangmu. Cerai saja besok. Bu, Tuan Si pernah membantu kita dulu. Wajar kalau Yeovan menunjukkan rasa terima kasihnya. Masuk akal sekali. Lihat dia dan Nona Si saling berpandangan. Kau sebut itu bukan apa-apa. Itu cuma kontak mata biasa. Bu, aku tahu ibu berprasangka buruk terhadap Yeovan, tapi dia sangat baik padaku. Beri dia kesempatan. Tak tahu malu. Kau dengar itu? Maafkan aku. Jangan marah. Ibuku. Tidak apa-apa. Aku tahu. Kenapa kau tidak bertanya apa yang kulakukan di kediaman Si? Kalau kau ingin memberitahuku, kau akan memberitahuku. Kalau kau tidak ingin memberitahuku, berarti itu tidak penting. Kau sangat mempercayaiku. Suami istri harus saling percaya. Kita suami istri. Kalau aku tak bisa mempercayaimu, lalu siapa lagi? Ada apa? Aku tiba-tiba merasa memiliki istri seperti ini, apalagi yang kurang. Oh, ya. Aku akan ke kediaman Qin besok. Berbahayakah? Bisa jadi itu lubang api. Kalau begitu aku ikut. Baiklah. Kuserahkan padamu, sayangku. Villa keluarga Qin. Tabib Dewa Yi datang untuk mengobati kepala keluarga Qin. Dukun, siapa ini? Pergi. Permisi, Tuan. Saya lihat langkahmu goyah, Ki, dan darahmu kurang. Mungkinkah insomnia dan sering buang air kecil karena kekurangan ginjal? Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Tabib Dewa. Yeovan. Ku dengar. Kau ingin mengobati nenekku? Ku dengar keluarga Qin sedang mencari tabib dan menawarkan bayaran besar. Aku hanya ingin mencoba. Yang lain boleh coba, tapi kau tidak. Silakan pergi. Tuan Qin, apa kau benar-benar tidak mau membiarkan Yeovan mengobatinya? Atau kau memang tidak ingin nenekmu bangun? Jika seluruh keluarga Qin tahu soal ini, Nona Lin. Nona Lin, apa ini ancaman? Istriku hanya menyatakan kebenaran. Mungkinkah kau merasa bersalah, Tuan Qin? Pasangan yang serasi sekali. Namun,
Aku sudah mengundang 2 tabib terkenal dunia. Jika kau bisa mengalahkan mereka, aku akan mengizinkanmu masuk. Baiklah. Kau yakin? Benar. Aku lupa bilang. Jika kau kalah, kau akan mematahkan tanganmu sendiri. Kau tak tahu malu. Aku bisa lebih tak tahu malu lagi. Nona Lin, mau coba? Baiklah. Namun, jika aku menang, kau harus minta maaf pada istriku. Sombong sekali. Para tabib, silakan ambil posisi. Untuk memastikan keadilan. Permisi. Yifan, aku perlu ke toilet. Baiklah. Untuk memastikan keadilan, kalian bertiga, Bai Tibe, tabib terkenal Korea, akan mendiagnosis pasien bersama-sama. Jiao Ban Bage, tabib terkenal Jepang. Mulai. Cara berjalan orang ini tegas dan mantap, tetapi kaki belakangnya sedikit lemah. Ini menunjukkan sering begadang. Dengan meminum harta Korea kami yang hebat. Ginseng Gunung Changbai, kesembuhan sudah pasti, Smegda. Ginseng ditemukan oleh petani Dewa Shenong ketika ia mencicipi ratusan tumbuhan. Mencicipi, bagaimana bisa jadi milik Korea? Shenong asalnya dari Korea Agung kita. Pengobatan Korea adalah jalan yang benar, dasar berdebah. Kenapa tidak kau klaim saja bumi juga milikmu? Jalan pengobatan terletak di hati, bukan di mulut. Semuanya harap tenang. Denyut nadinya dangkal dan kurang berisi. Satpam ini kekurangan ki dan darah. Dan tekanan darahnya agak tinggi. Dia perlu istirahat. Dengan penyesuaian pola makan harian, dia bisa pulih. Kalian berdua benar. Memang karena pekerjaanku, aku sering begadang dan tekanan darahku memang agak tinggi. Jadi, kusarankan kau mengalah. 2 tabib ternama sudah mendiagnosis pasien luar dalam. Hasilnya akan hampir sama. Nyaris sama. Kalau kau tanya aku, dia takkan bertahan setengah jam. Dia pasti akan mati. Dasar idiot. Satpam ini sehat. Hanya ada sedikit masalah. Bagaimana? Kau bisa bicara omong kosong seperti itu? Betul. Berdebah ini sehat, dasar berdebah. Katanya seorang dokter harus bermurah hati. Yifan, kutukanmu cukup keji. 5, 4, 3, 2, 1. Roboh? Mustahil. Bagaimana bisa? Potong lenganmu sendiri, kalau begitu. Maaf semuanya. Jam tanganku terlambat 1 menit. Bocah tengik, kau meracuninya, kan? Aku tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana aku bisa meracuninya? Energi vitalnya terkuras. Kekurangan esensi ginjal. Ini gejala serangan jantung. Sial, aku paham sekarang. Kau mempermainkanku, kan? Kalian berdua pasti berkomplot. Seseorang hajar mereka berdua sampai mati. Berani coba saja? Nenek, Qin Jayan, kepala keluarga Qin. Dasar binatang. Kalau bukan, karena Tuan Muda Yik dan Nona Lin, kau sudah menyeretku ke kematianku. Tidak, Nenek. Jangan tertipu olehnya. Hei, Nenek, diam. Bukan tempatmu untuk bicara di keluarga Qin.
Tabib Dewai, sudilah kiranya menemani wanita tua ini. Dan duduk sebentar. Baiklah, silakan. Yevan, kau cari mati. Penyakit kronis Tuan Besar Qin telah sembuh. Selanjutnya, cukup memulihkan diri sesuai resep. Terima kasih, Tabib Dewai. Penyakit kronisku ini tak dapat disembuhkan oleh tabib-tabib ternama dari seluruh dunia. Pengobatan tradisional Tiongkok sungguh mendalam dan bersejarah panjang. Tren Huaxia adalah tren teratas. Tren Huaxia adalah tren teratas, bagus sekali. Tabib Dewai, imbalan apa yang kau inginkan? Sebutkan saja. Saya ingin meminta harta keluarga Qin, rumput azab surgawi. Rumput azab surgawi adalah harta keluarga Qin. Tabib Dewai, kau cukup berani, ya? Tuan Besar Qin, rumput azab surgawi mungkin barang koleksi untuk keluarga Qin. Tapi bagiku, itu penyelamat hidup. Karena itu obat penyelamat hidup, maka aku, Qin, akan berbuat baik. Kebaikan Tuan Besar Qin, saya akan kuingat selalu. Yevan, kau sangat cakap, ya? Dasar sampah. Ayo, lawan aku. Bangun, dasar payah. Bangun, dasar payah. Ah, Yevan. Tidakkah kau begitu tangguh? Lawan aku. Menentangku? Hah? Aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Tuan Qin, kau benar-benar tahu arah angin berhembus. Rumput layu tak berpenawar. Aku menantikannya. Aku mendapatkan rumput bencana surgawi. Apakah ini benar-benar rumput bencana surgawi? Tuan Mudai, tolong selamatkan nyawa putriku. Kau telah banyak membantuku. Ini hanyalah usaha kecil. Aku akan pergi membuat obatnya. Baiklah. Yevan kepada Nona si itu. Sepertinya kau sangat peduli. Nona Lin, silakan duduk. Nona Lin, kau sangat cerdas. Aku akan berterus terang. Tolong, beritahu aku. Aku berniat untuk menjadikan Yevan sebagai menantu laki-lakiku. Putriku, si King, juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Yevan. Aku dan Yevan sudah menikah. Keluargamu, Lin, terus-menerus menindas Yevan. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus melepaskannya. Apa yang tidak dapat diberikan oleh keluargamu, Lin? Keluargaku, si, bersedia menawarkan dengan cuma-cuma. Kalau begitu aku akan pergi. Selamat tinggal, Nona Lin. Nona Lin, sebagai orang tua, kita harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang anak-anak kita. Aku sangat menyesal. Tuan muda Ye, bagaimana keadaan si King? Nona Si telah meminum obatnya. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, dia akan bangun besok. Malam ini, awasi dia baik-baik. Ziji, aku punya permintaan kecil. Bisakah Tuan muda Ye tinggal di sini malam ini? Aku khawatir malam ini akan sangat berbahaya. Baiklah. Namun, aku harus mengantar istriku pulang dulu. Nona Lin bilang dia ada urusan di rumah. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengantarnya pulang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa kau tidak menjawab telepon?
Maafkan aku. Karena Nonasi telah pulih, aku, Yevan, akan pamit. Tunggu. Tuan muda ya? Karena telah menyelamatkan hidupku, aku tak punya apapun untuk membalasmu. Tapi aku, si King, bersedia menyerahkan diriku padamu. Nonasi, kita berada di zaman apa? Kau masih ingin menyerahkan diri? Aku menyelamatkanmu, hanya untuk membalas kebaikan yang kau tunjukkan padaku sebelumnya. Tapi, kau juga menyelamatkanku di jalan sebelumnya. Bukankah kau juga membeli 20 villa untuk membalas budiku? Kau tahu sejak awal, daripada menggunakan surat nikah untuk mengikat kita dengan paksa, mengapa tidak membentuk aliansi yang saling menguntungkan? Kau setuju, kan, Jieuxi? Ayah, kenapa kau menguping? Apa maksudmu, Tuan Muda Ye? Aku, Yevan, ingin menjadi saudara angkat dengan si King. Mulai sekarang, kita berbagi dalam suka dan duka satu sama lain. Saudari si King, terkadang seorang saudara laki-laki bisa lebih dapat diandalkan daripada seorang suami. Baiklah, kalau begitu. Yevan, kakak. Yakinlah, saudari si King, aku, Yevan, akan melindungimu. Xiaoxi, cepat minumlah bersama Tuan Qin. Lin 11. Saat kau pertama kali datang ke keluargaku, Qin, bukankah kau cukup sombong? Ada apa? Yevan tidak menginginkanmu lagi. Qinai, jangan memaksakan. Bukan urusanmu. Yevan, pergi. Konferensi Wancheng dibuka untuk penawaran. Tuan Qin bisa mendapatkan tiket untuk Xiaoxi. Apa yang kau kacaukan? Sixi, aku juga bisa mendapatkan tiket untukmu. Keluarga Lin menindas Yevan di mana-mana. Jika kau mencintainya, kau harus melepaskannya. Apa yang tidak bisa diberikan keluarga Lin padamu? Keluarga Siku bersedia memberikan dengan kedua tangan. Yevan, ayo kita bercerai. Kau dengar, Xiaoxi ingin bercerai. Pergi. Tiketnya, kan? Aku akan mengirimkan tiketnya ke sini besok. Aku, Yevan, tidak lebih buruk dari siapapun. Kau hanya punya sedikit keahlian medis. Apa yang kau banggakan? Konferensi Wancheng adalah untuk Yang Mulia Kunlun. Sebuah acara perayaan. Hanya kau, si pecundang, bisa juga dapat tiket. Kurasa kau harus segera bercerai. Maafkan aku. Jangan berhati lembut lagi. Pernikahan ini harus berakhir. Yang Mulia, kirim 2 ke keluarga Ye besok. Tiket konferensi Wancheng. Ya, tapi ada petunjuk tentang kasus keluarga Ye. Kita bicarakan saat kita kembali. Plat nomor ini tampak familiar. Kami menemukan ini di Yangcheng. Ayah angkat. Dia tidak mati. Belum yakin. Aku hanya tahu orang ini. Punya murid di Yangcheng. Siapa itu? Belum yakin. Aku hanya tahu nama orang itu adalah Wang Ruxu. Ayah angkat tidak mati. Mungkinkah ayah angkatku mengkhianati keluarga Ye? Tidak mungkin. Ayah angkat tulus padaku dulu. Siapa itu? Siapa yang ingin aku mati? Xiaoxi, Xiaoxi.
Ini tiket konferensi Wancheng. Siksi, aku juga bisa mendapatkan tiket untukmu. Mungkinkah Yifan? Bagaimana mungkin orang tidak berguna itu? Kurasa mungkin Tuan Qin. Aku harus menelepon dan berterima kasih padanya. Seperti yang kau perintahkan. Aku telah memberi nenekku para kuat setiap hari. Lihat. Hak penyelenggaraan konferensi Wancheng. Jangan khawatir. Itu pasti akan menjadi milik keluarga Qin. Yang Fukao? Halo. Tuan Qin, 2 tiket di depanku. Apakah Anda yang mengirimnya? Bukan aku. Mungkinkah Yifan? Dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Aku lupa memberitahumu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena aku ingin mengejutkanmu. Oh, Xiaoxi, dan aku sangat berterima kasih padamu. Aku ingin tahu, apakah kau bebas malam ini untuk makan malam di Jindingde? Kalau begitu aku dengan senang hati menerimanya. Tuan Qin mengirimnya. Anak Yifan itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan ini? Kau harus berterima kasih kepada Tuan Qin dengan benar malam ini. Qin Hai ini. Makan di Jindingde. Hei, apa yang baru saja dikatakan orang itu padamu? Bukan urusanmu. Dia memintaku untuk membuka minuman keras terkuat yang mereka punya dan untuk menyiapkan sarang cinta untuknya. Bajingan. Sebelas. Kau baik-baik saja, sayang. Yifan, apa yang kau lakukan di sini? Yifan, kau membuntuti kami. Kebetulan saja, aku kebetulan lewat. Ini pavilion emas. Kau punya uang untuk foya-foya di sini? Bu, tolong berhenti. Aku tidak akan berhenti. Beberapa orang bermulut besar dan tidak tahu malu. Jika bukan karena Tuan Qin memberi kami tiket ke konvensi Wancheng, kita masih akan menunggu di sini seperti orang bodoh untuk penipu sepertimu. Kau bilang tiket konvensi Wancheng dari Qin Hai? Jika bukan karena Tuan Qin, apakah pecundang sepertimu yang menyediakannya? Keluarga Qin, kami akan segera mengamankan hak tuan rumah untuk konvensi Wancheng. 2 tiket, sepotong kue. Hanya saja. Siapa Tuan Qin? Dan siapa kau? Qin Hai. Kau pikir aku tak bisa membuat satu panggilan dan melucuti keluargamu dari hak tuan rumah konvensi Wancheng? Jika kau bisa membuatku kehilangan hak tuan rumah, aku akan memanggilmu ayah. Segera cabut hak keluarga Qin untuk menjadi tuan rumah konvensi Wancheng dan masukkan mereka ke daftar hitam selamanya. Aku akan menghitung sampai 3 dan kau akan mendapat notifikasinya. 3, 2, 1. Halo Tuan, apakah Anda butuh membeli tanah? Yifan, kau penuh dengan omong kosong, mengarangnya sambil jalan. Tuan Qin. Gawat, kita telah dilucuti dari hak tuan rumah konvensi Wancheng. Kenapa kau masih menghantui kami? Menyinggung keluarga Qin. Apa yang akan terjadi pada keluarga Lin kita? Ibu, ini antara aku dan Yifan. Kita akan menyelesaikannya sendiri. Anak durhaka. Sebelas. Bisakah kita bicara? Yifan, kau bukan beban bagi keluarga Lin. Keluarga Lin telah menghambatmu. Xiaoxi telah memberitahuku. Mereka menginginkanmu sebagai menantu mereka untuk mewarisi keluarga Si. Aku tahu kau punya ambisi besar dan dendam darah. Keluarga Lin tak bisa banyak membantumu.
dan keluargaku. Maafkan aku. Dasar idiot. Aku sudah menolak keluarga Si. Mulai sekarang, aku dan Ziking seperti saudara kandung. Aku, Ye Fan, hanya memilikimu sebagai istriku. Soal balas dendam, aku tak perlu bergantung pada orang lain. Kau masih menyelidiki masa lalu keluargamu. Keluarga Si adalah keluarga terkuat kedua di Wancheng. Tanpa bantuan mereka, kau memusuhi seluruh kota. Hati Sixi bersamaku. Saatnya memberitahunya identitasku yang sebenarnya. Tapi, akankah dia menyalahkanku karena menipunya? Sixi, apa yang akan kukatakan padamu? Jangan ribut. Dan jangan marah. Ye Fan, aku kepanasan. Qin Hai sialan itu. Benar-benar brengsek. Tuan Wang, tentang konferensi Wancheng. Aku tak tahu siapa yang telah disinggung keluarga Qinku. Dia seseorang yang tak sanggup kau lawan. Halo. Hai, Tuan Chen. Ini. Bisakah kau memberiku petunjuk? Halo. Siapa dia sebenarnya? Tuan Kun. Tentang konferensi Wancheng. Kau ingin tahu siapa yang melakukannya, kan? Apa kau tidak penasaran? Kenapa Ye Fan setiap saat begitu beruntung? Jika aku jadi kau, aku akan menyelidikinya. Plat nomor ini tampak familiar. Tolong periksa nomor plat ini. Ya. Ye Fan, oh Ye Fan. Kau ini sebenarnya siapa? Area sewa rumah. Kejutan? Harimau terdampar di dataran, diganggu anjing. Ada apa? Aku telah diblokir oleh keluarga Qin. Qin Hai, kenapa? Karena aku. Qin Hai, dia pendendam. Dia tak tahan orang menentangnya. Dia hanya menjadikanku contoh. Akulah ayam sial itu. Maafkan aku. Aku telah menyeretmu ke dalam ini. Bukan salahmu, aku melakukannya dengan sukarela. Saat itu, kenapa kau membantuku? Karena aku murid Lin Liang. Aku seniormu. Guru, seorang watu zaman modern. Kenapa dia terkena penyakit parah? Tidak, guru, dia tidak sakit parah. Dia diracun. Siapa yang meracuninya? Aku telah menyelidiki selama bertahun-tahun. Tapi aku masih belum menemukan petunjuk. Maafkan aku, saudara junior. Ini teh dahong pau peninggalan guru. Cobalah. Sesuatu terjadi di rumah Ye Fan. Cepat kembali. Baiklah, aku segera ke sana. Kakak senior, teh ini lain kali saja aku meminumnya. Zixi, kau baik-baik saja. Ibu, apa yang kau lakukan? Siapa ibumu? Pembawa sial. Sejak kau datang ke keluarga Lin kami, tidak ada hal baik yang terjadi. Ibu, Ye Fan telah banyak membantuku. Dia suamiku. Kenapa aku begitu sial? Kenapa aku berakhir dengan menantu yang begitu buruk? Ku bilang, di rumah ini hanya ada dia atau aku. Usir dia dari sini. Kalau tidak, aku akan mati di sini, di depanmu. Sungguh memalukan. Aku membesarkan anak perempuan yang durhaka. Ibu, aku akan pindah. Tapi aku juga akan membuktikan kepadamu bahwa aku bisa memberikan kebahagiaan untuk Zixi. Zixi, aku akan memberimu pernikahan akbar di konferensi Wancheng. Tunggu aku. Ayah, Ye Fan telah diusir dari keluarga Lin.
Bagus, kerja bagus. Nona Wang, Yevan telah pindah dari keluarga Lin. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera mengatur pertemuan dengan Yevan. Bagaimana kau mendapatkan pisau ini? Aku melihatnya begitu aku sampai di rumah. Dan sebuah surat. Sisa-sisa pengikut Lin Liang harus mati. Tulisan tangan ini sama dengan yang kupunya. Siapa itu? Demi guru kita, tolong aku. Aku tak ingin mati. Kakak senior, tak perlu kau katakan lagi. Yevan akan melakukan segalanya untuk membantu. Kalau begitu, tinggallah bersamaku. Keahlian bela dirimu luar biasa. Aku akan merasa lebih aman tinggal bersamamu. Lagi pula, masih ada kamar tamu lain di rumah ini. Aku baru saja akan menyewa tempat. Mungkinkah kakak senior bisa meramal masa depan? Jangan khawatir, kakak senior. Demi guru, aku pasti akan membantumu. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku di sini untuk melihat muridku tersayang. Bagaimana penyakitmu? Aku bukan muridmu. Jangan menatapku seperti itu. Itu menyakitiku. Sebelum Lin Liang meninggal, tatapan matanya sama seperti itu. Aku benci. Kau tak pantas menyebut nama guruku. Dia dibunuh olehmu. Lin Liang. Kalian semua berputar di sekelilingnya. Orang tuaku begitu. Keluarga Yi juga begitu. Apa? Apakah kau akan melakukan hal yang sama sekarang? Kau memiliki wajah yang sama. Kenapa? Karena guruku adil dan baik hati. Dia adalah matahari Wanceng. Dan kau adalah tikus got. Kau hanya bisa membusuk dan berbau busuk dalam kegelapan. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat. Apakah aku yang membusuk lebih dulu? Atau kau yang mati lebih dulu? Tanpa rumput pembasmi langit. Kau sama saja seperti sudah mati. Saudaraku. Kau bisa melindungi keluarga Yi untuk sementara. Tapi bisakah kau melindungi mereka selamanya? Batu Kunlun, kau milikku. Apa kau benar-benar akan menyewa tempat dengannya? Dia bilang itu hanya kebetulan. Kau percaya? Tidak, aku juga tidak percaya. Terlalu banyak kebetulan. Bukanlah kebetulan. Ini konspirasi. Kalau begitu, beli gedung apartemen sewaan itu. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan. Bohlam Yamati, bisakah kau membantuku memperbaikinya? Jebakan Mahdu, ya tanda tanya. Menarik. Hubungi pengelola properti kalau bohlamnya rusak. Mengenai kematian guru, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Pengelola properti tidak akan mengirim siapapun sampai besok. Rambutku bahkan belum kering. Pakai bajumu. Jauhi aku. Jangan bergerak, seseorang mengawasi kita. Peluk aku. Jika kau ingin tahu yang sebenarnya, lakukan apa yang kukatakan. Seseorang memintaku untuk memancingmu agar mengungkapkan rahasia harta karun Batu Kunlun. Keluarga Ye, siapa?
Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa mengingatkanmu. Mengapa Xiu Yu dan Zhu Liang harus ada bersamaan? Baiklah, kau bisa kembali sekarang. Mengapa Xiu Yu dan Zhu Liang harus ada bersamaan? 3 tahun lalu, Guru, ini resep 4 musim yang baru kuracik. Tolong lihatlah. Kau bukan guru. Kau siapa? Xiao Fan ada di sini. Guru, siapa orang itu? Dia. Aku baru saja mengetahuinya sendiri. Dia adalah saudara kembarku. Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutnya sebelumnya? Aku baru mengetahuinya belakangan ini. Keluarga kami miskin saat kami masih kecil. Jadi dia diberikan kepada orang lain. Kali ini, aku menemukannya. Sepenuhnya karena kondisi jantungku. Dia cocok denganku. Kita masih belum menemukan. Siapa pemilik plat nomor ini? Tidak. Tidak berguna. Kami sudah memeriksa setiap keluarga di Wancheng, semua keluarga terkemuka. Tetapi kami belum menemukan apapun. Keluarga Qin mengendalikan semua informasi di Wancheng. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Seluruh Wancheng. Lalu bagaimana jika dia bukan dari Wancheng? Sekarang juga, segera, selidiki latar belakang Yevan untukku. Dari kecil hingga sekarang, setiap detailnya. Letakkan semuanya di depanku. Pergi. Ya. Yevan. Siapa kau sebenarnya? Dengan begini, rencananya harus dipercepat. Di mana semua orang? Tuan Qin, apa maksud semua ini? Apa maksudku? Suamimu, Yevan, mempraktikkan pengobatan secara sembrono dan menyebabkan kematian demi keuntungan. Aku di sini untuk mencari keadilan. Mustahil. Apakah nenekku akan berbohong padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia sudah sembuh sebelumnya? Dokter bilang, nenek bisa diselamatkan. Tetapi setelah meminum obat yang diresepkan oleh suamimu, Yevan, dia kehilangan waktu perawatan optimal. Sekarang, dia hanya bisa menunggu ajal. Mustahil. Cucu perempuanku tidak berpengalaman. Mohon bersabar dengannya, Tuan Qin. Lama tak jumpa, Direktur Lin. Aku bukan direktur lagi. Lin Corp sekarang dikelola oleh Xiaoxi, sepupu dengan insiden serius yang melibatkan Yevan ini. Kau harus mengundurkan diri sebagai manajer umum dan bersembunyi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, saham Lin Corp tidak sanggup jatuh lebih jauh lagi. Kau, tunggu sebentar. Satu orang bekerja, satu orang menanggung. Aku ingin melihat siapa yang berani memaksa Sixi mengundurkan diri. Yevan, kau membunuh nenekku. Aku akan membunuhmu. Bukankah dia masih hidup? Apa maksudmu? Secara harfiah? Apa yang sedang kau lakukan? Kau terus mengatakan, aku membunuh nenekmu. Aku perlu memeriksa. Keracunan paraquat tidak dapat disembuhkan. Dan itu sangat lambat reaksinya. Dia seharusnya tidak bisa tahu. Baiklah. Lihat. Jika kau tidak bisa menemukan solusinya, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Denyut nadinya lemah. Darahnya kurang. Bagaimana bisa begini? Dia jelas sudah sembuh sebelumnya. Bagaimana? Kehilangan kata-kata, ya tanda tanya. 3 hari. Beri aku 3 hari. Aku akan menyembuhkan nenekmu. Yevan, kau masuk perangkapku. Jika nenekku tidak sembuh dalam 3 hari, aku akan mengambil nyawa istrimu juga.
Jika dia benar-benar mati di rumah keluarga Lin, maka itu akan menjadi akhir bagi Ivan. Jika terjadi sesuatu pada nenekku dalam 3 hari ini, jika selai rambut di kepalanya pun terluka, kau yang akan bertanggung jawab. Ayo pergi. Seksi, ayo berbaikan. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Aneh. Denyut nadi tetua Qin lemah. Darahnya kurang. Tapi itu seharusnya tidak membuatnya tetap pingsan. Mungkinkah seseorang tidak ingin tetua Qin bangun? Seksi, jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik. Tetua Qin. Itu Qin Hai. Dia melukainya. Tidak bagus. Denyut nadi lemah. Aku harus menggunakan jalan terakhirku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tetua Qin terselamatkan. Tolong jaga Tetua Qin. Aku perlu keluar sebentar. Baik. Seksi. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Kecewa melihatku? Bagaimana kau masuk? Tadi malam. Apa kau sudah melupakan semuanya? Aku pingsan, bukan amnesia. Kau membawaku ke sini. Membosankan? Tapi, kau dan wanita tua Qin itu, apa hubungan kalian? Kau benar-benar menggunakan teknik perpindahan untuk menyelamatkannya. Sekarang racunnya, semuanya berpindah padamu. Jangan bilang, dia saudarimu. Karena dia menghadapi bencana pembunuhan. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Kalian benar-benar mirip. Apa yang kau katakan? Mengatakan kau adalah seorang tabib yang welas asih? Tidak heran guru hanya mewariskan keterampilan medisnya yang tak tertandingi kepadamu. Tapi, kau harus berterima kasih padanya. Pil pengembali jiwa terakhir guru. Menyelamatkan hidupmu. Mulai sekarang, setiap tanggal 15 setiap bulan, racunnya akan kambuh. Anggap saja, aku menjagamu atas namanya. Hei, kenapa kau membantuku? Anggap saja aku membayar hutang. Oh, benar. Satu hal lagi, ibumu mertua mendengar percakapanmu dengan istrimu. Hati-hati, saudara muda. Aku pergi. Ibu mertuaku ini tidak bisa diam, ya? Bahkan kau mengkhianatiku? Aku menyuruhmu meracuni Yevan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku menyuruhmu merayu Yevan, dan kau juga gagal dalam hal itu. Dan sekarang kau membantunya di belakangku. Apakah aku terlihat tidak kasat mata bagimu? Tidak. Tidak seperti itu. Aku mendapatkan kepercayaannya. Agar aku bisa membuat Yevan bicara. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Ingat, racun di tubuhmu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh pil pemulihan jiwa. Kondisi Tetua Qin telah stabil.
Kini, kita akhirnya bisa tenang. Sudah kubilang, nenek pasti bangun. Kenapa kau ngotot ingin melihat apa? Cuma mau masuk melihat-lihat saja. Nenek, jangan salahkan aku. Kalau ada yang harus disalahkan, itu kau karena tidak mendengarkanku. Mengerikan. Ketua Qin telah wafat. Secepat itu. Cepat, hubungi kerabatnya. Atur pertemuan keluarga dan pemakaman. Cepat. Baik, Tuan. Yevan. Aku akan menghancurkanmu. Hari ini, kita berkumpul untuk berduka atas nenekku. Pada saat yang sama, aku harus menuduh, ini adalah pembunuhan. Dia, tabib gadungan Yevan itu, membunuhnya demi uang. Dia pantas mati. Tuan Qin, kau terus bilang aku membunuh nenekmu. Bolehkah aku bertanya, apa kau punya bukti? Bukti. Nenekku meninggal di rumah keluarga Mulin. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Tuan Qin, setelah mengetahui neneknya meninggal, bahkan tidak datang untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Mengapa demikian? Aku menuntut kebenaran. Aku mohon kepada semua teman lama keluarga Qin yang hadir di sini untuk menjadi saksi bagiku. Sebagai pewaris keluarga Qin, aku akan mengusir Yevan dari Wancheng. Dia tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Tuan Qin, kau sungguh berani. Seseorang, seret mereka berdua. Cukup. Hantu. Apa kau melihat hantunya? Tuan Qin, mungkin hati nuranimu yang bersalah. Kalian semua menipuku. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Jangan, Nenek. Nenek, aku tahu aku salah. Aku hanya tidak sabar, Nenek, maafkan aku. Aku kan masih bocah, Nenek tahu itu. Nenek. Tolong, bicaralah yang baik-baik untukku. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Pergilah. Tuan muda sedang tidak enak badan. Bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tuan Qin, kumohon. Semuanya. Tuan muda memang nakal. Anggap saja ini alarm palsu. Nyonya tua itu sehat walafiat. Anggap saja ini makan malam keluarga. Kenapa kau menghentikanku tadi? Nyonya Qin jelas ingin melindungi Qin Hai. Karena semuanya sudah begini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia bilang, dia tidak akan mempermasalahkannya. Kita hanya bisa membiarkannya. Kalau tidak, menurutmu siapa yang memanjakan Qin Hai? Aku bahkan berpikir, Nyonya Qin adalah orang baik. Dia bukan orang jahat. Dia hanya terlalu protektif. Demi Qin Hai, dia telah menguras tenaganya. Padahal dia tahu cucunya mencoba mencelakainya beberapa kali. Tetapi hanya melebeli dia, tidak stabil secara mental. Qin Hai ini,
Sekarang aman. Lupakan saja. Dia punya bukti kejahatan Qinhai. Kita juga punya. Mari kita lihat, apakah Qinhai ini tahu cara bertobat. Kali ini, anggap saja sebagai cara untuk menghormati orang tua. Ayo pergi. Nenek, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku pasti akan berubah. Oke, Nenek, itu semua karena Nenek memanjakanmu. Memanjakanmu menjadi seperti sekarang ini. Satu hal di belakangku, hal lain di depanku. Kejam dan tanpa ampun. Bahkan mencoba meracuni nenekmu sendiri. Nenek, aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Nenek, maukah kau memaafkanku? Kau membesarkanku sejak aku kecil. Aku pasti akan mendengarkanmu. Kebaikanmu padaku tidak akan pernah kulupakan. Tidak akan pernah kulupakan. Kalau begitu dengarkan Nenek. Dan kembali ke kuil leluhur untuk berlatih selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Nenek akan secara pribadi membawamu kembali. Kuil leluhur di rumah, terpencil dan jauh. Dan aku harus pergi selama 3 tahun. Nenek tua ini ingin mengesampingkanku. Kau baru saja pulih. Cucu ingin menghabiskan festival musim semi bersamamu. Bisakah aku pergi nanti? Cucu tumbuh tanpa ayah atau ibu. Kau membesarkanku sejak aku kecil. Keinginan cucu adalah untuk menghabiskan setiap festival musim semi bersamamu, oke? Nenek, apa kau bahkan tidak percaya lagi pada cucumu? Kau bahkan tidak percaya padaku, kan? Jika kau tidak percaya padaku, kau tidak bisa melakukan ini. Jatuhkan pisaunya. Nenek percaya padamu. Percaya padamu. Yeven, kita belum selesai. Kau sudah kembali. Cepat makan. Terima kasih, Bu. Ayo, makan lagi. Aku tidak bermimpi, kan? Ibumu telah berubah pikiran. Aku sudah memberitahunya tentang kemampuan medismu. Berjanjilah padaku kau akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan dirimu. Jadi, istriku. Bagaimana aku harus menunjukkan diriku malam ini? Makan saja makan malammu.